Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abad. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kami diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang hijab. Jadi kami diamanahkan untuk membawa materi tentang hijab. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam tentang apa itu hijab, sebelumnya materi tentang hijab ini tidak hanya wajib diketahui oleh kaum muslimah, tapi juga wajib diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Mengapa? Karena kita semua memiliki seorang ibu, anak perempuan, saudari perempuan, dan mertua, semuanya dari kaum muslimah. Maka wajib bagi kita untuk mengajari dan menjaga aurat-aurat mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada kaidah yang mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang imam, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga aurat para muslimah yang ada di sekitar kita. Dan juga para kaum muslimah juga berkewajiban untuk memakai hijab karena telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa itu hijab? Hijab secara bahasa bermakna as-sitr atau penutup. Adapun secara istilah kullu ma yusattirul matlub wa yamna'u minal wusuli ilaihi fa huwa hijab. Adapun secara istilah hijab itu adalah setiap yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi. Jadi misalnya aurat ditutupi, maka hal yang menutupi aurat tersebut disebut hijab. Wa yamna'u minal wusuli ilaihi fa huwa hijab. Dan segala hal-hal yang terlarang untuk kita gapai, untuk kita pegang atau kita lihat, itu juga namanya hijab. Jadi kalau misalnya kaum muslimin dan muslimah diperintahkan untuk menundukkan pandangan, maka menundukkan pandangan itu juga merupakan hijab. Hijab pandangan dan hijab hati. Jadi makna hijab ini luas, tidak hanya terkhusus dengan pakaian. Contoh misalnya, pintu juga bisa bermakna hijab. Karena ketika pintu ini tertutup, kita tidak bisa melihat seseorang atau apa yang dibalik pintu ini. Adapun khimar dan jilbab, para ulama berbeda pendapat tentang khimar dan jilbab. Adapun kalau kita mau merangkum tentang pengertian secara umum apa itu khimar dan jilbab, khimar itu adalah kain yang dipakai seorang muslimah untuk menutupi kepala, leher dan dadanya. Adapun jilbab lebih luas lagi dibanding khimar. Jilbab adalah, sebagian ulama mengatakan jilbab adalah apa yang dikenakan oleh seorang muslimah, sebuah kain yang menutupi dari kepala hingga ujung kakinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan gamis atau pakaian yang dipakai seorang muslimah itu juga bisa disebut jilbab. Setelah kita ketahui makna hijab secara umum, jilbab dan khimar apa itu, maka kita beralih ke poin selanjutnya. Mengapa seorang muslimah diwajibkan untuk berhijab dan apa hukumnya? Yang mewajibkan seorang muslimah untuk berhijab bukanlah seorang ustadz, bukanlah seorang bapak atau seorang saudaranya, tapi yang memerintahkan seorang muslimah untuk berhijab adalah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan saya, Anda para pemirsa, dan menciptakan seluruh alam ini. Allah yang memerintahkan para kaum muslimah untuk berhijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain, agar yang demikian itu lebih mudah untuk dikenali. Jadi ketika kaum muslimah diperintahkan untuk berhijab, itu agar orang-orang tahu bahwa perempuan yang berhijab ini adalah orang-orang yang muslimah, orang-orang yang beriman. Fala yu'dzain, agar mereka tidak diganggu. Dan Allah menutup ayatnya dengan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ketika kita mentadabburi ayat ini, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berhijab untuk kaum muslimah kecuali ada banyak masalah di dalam. Allah sendiri sudah mengatakannya, itu untuk menjaga kaum muslimah dari gangguan. Jadi kaum muslimah di luar sana yang belum berhijab ataupun telah berhijab, hendaklah Anda berbangga ketika Anda menjadi seorang muslimah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk memuliakan kalian, untuk menjaga diri kalian agar kalian terhindar dari gangguan laki-laki, agar kalian terhindar dari hal-hal yang mendaratkan diri dan keluarga kalian, dan agar kalian mudah dikenal. Lalu ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita berhijab, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berhijab. Mengapa? Karena Allah lah yang memerintahkannya, dan hukum berhijab, para ulama telah sepakat bahwa hukum berhijab adalah wajib, bukan sunnah. Jadi tidak ada pilihan. Tapi artinya ketika kita tahu bahwa hukum berhijab itu wajib, itu artinya ketika kita melaksanakan kewajiban tersebut kita akan mendapat pahala, dan ketika kita tidak melaksanakan perintah tersebut kita akan mendapatkan dosa. Dan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berhijab, tapi sebagian ulama juga mengambil contoh diantaranya hadis dari Ummu Atiyah. Beliau meriwayatkan ketika terjadi hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimah, para sahabiah, untuk keluar di tempat sholat Id, yaitu tanah lapang, sampai-sampai para gadis-gadis atau para kaum muslimah yang haid ataupun wanita yang dipingit atau para wanita yang masih gadis pun diperintahkan untuk menghadiri sholat Id. Lalu salah seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki jilbab? Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah memerintahkannya untuk tetap pergi sholat Id? Rasulullah mengatakan, hendaklah saudarinya atau keluarganya meminjamkan atau memberinya jilbab. Para ulama beristinbat dengan hadis ini mengatakan bahwa andaikan hijab itu tidak wajib, andaikan memakai jilbab itu tidak wajib bagi kaum muslimah, niscaya Rasulullah mengizinkan bagi kaum muslimah yang tidak punya hijab, tidak punya jilbab di rumahnya untuk keluar menghadiri sholat. Akan tetapi jilbab, memakai hijab hukumnya wajib bagi seorang muslimah, maka Rasulullah SAW sampai mengatakan pinjamkan dia, atau hendaklah dia meminjam jilbab dari saudari. Para kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui hukum berhijab, ketika kita telah tahu bahwa perintah hijab ini bukan datang dari manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung, maka tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak berhijab, khususnya para kaum muslimah. Lalu Ustaz, bagaimana meyakinkan saudara-saudara kita yang tidak terima dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, yang sudah teracuni pikirannya dengan pikiran-pikiran liberal yang lebih menuhankan akalnya dibandingkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana meyakinkan mereka? Hendaklah kita yang pertama yang hendak kita lakukan adalah yang pertama mendoakan mereka. Mendoakan mereka karena hati seorang muslim dan muslimah ada di antara jari jemari Allah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita yang saat ini yang telah hijrah, yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan istiqomah di jalan. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang menjamin orang-orang atau saudara-saudari atau saudari-saudari kita di luar sana yang belum berhijab saat ini meninggal dalam keadaan
tidak berhijab, tidak yang bisa menjadi. Boleh jadi akibat doa-doa kita di sepertiga malam, doa-doa kita yang tulus bisa menggerakkan hati-hati mereka memakai hijab. Biadnya. Setelah berdoa, kita usahakan memilih perkataan yang baik. Jangan langsung, kalau kau tidak berhijab, kau pasti masuk neraka. Kalau kau tidak berhijab, maka kau menjadi ahli neraka, pasti masuk neraka. Itu kata-kata yang harus dihindari ketika kita hendak menyampaikan atau mengajak seseorang untuk berhijab. Dan yang ketiga adalah memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu. Berilah, saling memberilah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Salah satu contohnya ketika salah seorang teman kami hendak mengajak ibunya untuk berhijab, maka dia memberikan gamis beserta jilbab besar kepada ibunya. Jadi dia tidak perlu panjang lebar ceramah untuk menasihati ibunya, dia langsung hadiahkan. Maka sebagai seorang ibu tentu senang ketika anaknya yang memberi hadiah. Maka saat itu pula, mulai saat itu ibunya memakai hijab atas dasar atau karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena hadiah dari anaknya. Dan setelahnya dia malu kalau mau beli pakaian yang membuka aurat. Maka jangan remehkan sebuah perkataan yang baik, sebuah doa dan juga hadiah. Lalu ketika hal yang bisa kita tempuh selanjutnya adalah dengan membuat analogi atau logika-logika sederhana agar mereka paham tentang pentingnya hijab. Kami setidaknya menyiapkan ada sekitar 3 analogi sederhana yang semoga bisa mengetuk para muslimah di luar sana untuk bisa memakai berhijab dan juga bisa istiqomah dalam berhijab. Yang pertama adalah mutiara. Apa hubungannya mutiara dengan hijab? Kita ketahui bersama bahwa mutiara ini mahal harganya, akan tetapi menawan ketika dilihat. Namun sayangnya mutiara ini tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ketika kita mau memiliki sebuah mutiara, kita harus terjun ke dalam lautan yang dalam. Tidak selesai sampai di situ. Kita harus mencari kerang, membukanya, mengambil mutiara tersebut, lalu mengolahnya. Apa yang membuat mutiara itu mahal? Karena perjuangan untuk menggapainya. Dia sangat susah untuk didapatkan dan juga tertutup. Kaum muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda tertutup oleh hijab besar, memakai cadar dan lain sebagainya, itu tidak menurunkan harga diri Anda. Justru sebaliknya, Anda akan semakin mahal di mata orang-orang beriman. Anda akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ratu. Kita ketahui bersama adalah ratu-ratu di sebuah negeri, di sebuah kerajaan, mereka tidak bisa disentuh, mereka tidak bisa ditemui, mereka tidak bisa dilihat oleh orang yang sembarangan. Mereka baru bisa ditemani berjabat tangan, atau dilihat wajahnya, atau kita bisa bertemu dengannya hanya oleh orang-orang yang sederajat. Akan tetapi, seluruh kaum muslimah di dalam agama Islam, mereka adalah ratu di rumah mereka, ratu di keluarga mereka. Mereka sederajat dengan para ratu, yang dimana mereka tidak boleh disentuh kecuali yang mereka tidak boleh disentuh yang bukan mahram. Hanya mahram yang boleh menyentuhnya, hanya para suaminya, ayahnya, anaknya dan lain sebagainya. Begitu pula auratnya. Allah menurunkan perintah untuk berhijab agar memuliakan kalian para muslimah yang semua dimuliakan oleh Allah. Karena kalian adalah ratu. Maka jangan hinakan diri kalian dengan membuka aurat kalian, dengan membiarkan orang-orang yang bukan mahram menyentuh tubuh kalian. Yang ketiga adalah sebuah buah. Kalau misalnya ketika kita pergi ke supermarket atau sebuah pasar, swalayan, ketika kita diperlihatkan sebuah buah mangga misalnya, ada yang terkupas dan ada yang masih utuh. Mungkin kita akan melihat mangga yang sudah terkupas karena teksturnya, wanginya yang sangat menggugah selera. Akan tetapi yang akan kita beli adalah mangga yang masih utuh. Mengapa? Karena kita sudah melihatnya, oh ternyata mangga yang sudah terkupas ini sudah diganti lalat. Sudah banyak orang yang menyentuhnya. Dengan memakai hijab, orang-orang atau para calon suami akan tahu bahwa calon istri saya, calon ibu dari anak-anak saya ini adalah orang yang terjaga,
yang dimana tidak sembarang orang menyentuhnya, dimana dia senantiasa berusaha untuk menjaga aurat. Semoga dengan 3 analogi sederhana ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya hijab, atau bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para kaum muslimah dan hijab. Dan sebagai penutup dengan analogi sederhana ini, perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan salah satu bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kaum, maka Allah Subhanahu wa taala membuka aurat mereka, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka untuk menutup aurat mereka. Atau kalau begitu kita pahami sebaliknya. Artinya salah satu bentuk kecintaan Allah terhadap seorang hamba, Allah gerakkan hatinya untuk berhijab. Ketika Adam dan Ibunda Hawa dilarang untuk memakan buah khul di dalam surga, akan tetapi ketika mereka melarang perintah itu lalu memakannya, maka apa yang terjadi? Auratnya terbuka. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ini salah satu hikmahnya. Kenapa seorang muslimah itu diperintahkan untuk berhijab? Karena salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kaum muslimah, memberikan hidayah kepada hati-hati mereka agar mereka bisa mengenakan hijab. Selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang apa itu hijab, siapa yang memerintahkan kita berhijab, analogi sederhana tentang berhijab, maka kita masuk ke poin selanjutnya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang syubhat-syubhat yang biasa mengenai tentang hijab. Syubhat-syubhat yang datang dari orang-orang di luar sana. Yang pertama adalah, Ustadz, saya tidak mau berhijab karena saya mau menghijabi hati dulu. Jadi saya tidak mau berhijab karena saya mau hijabi hati dulu. Yang pertama kita katakan kepada mereka adalah ketika seseorang itu berhijab, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga hati-hati mereka, akan melembutkan hati-hati mereka agar hidayah itu datang. Jadi hidayah itu jangan ditunggu, tapi hidayah itu dijemput. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian dalam menggapai ampunan Tuhan. Jadi hidayah itu dicari. Tidak hanya kita tinggal di rumah. Begitupun hijab, menghijabi hati. Tapi kita juga iman itu apa ya? Definisi iman atau bagaimana iman itu dikatakan secara sempurna, yaitu ketika kita mengimani dengan hati, mengucapkan dan lisan, dan mengamalkan dengan amalan perbuatan. Jadi tidak sempurna keimanan seorang muslimah ketika dia hanya menghijabi hatinya dulu, tapi tidak menghijabi tubuhnya. Jadi ketika kita menemui orang seperti ini, kita katakan bahwa hendaklah dia, kalau dia mau hijabi hatinya, maka dia juga supaya hatinya lebih sempurna terhijab, maka dia harus menutupi tubuhnya juga, menghijabi tubuhnya. Atau kalau mau lebih sederhana, mengapa kita berani, mengapa kita takut untuk tidak pakai helm di jalan raya, padahal yang memerintahkan memakai helm ini hanyalah manusia, yang membuat aturan memakai helm hanyalah manusia. Mengapa? Yang pertama karena kita tahu bahwa dengan memakai helm ini kita akan selamat. Ketika terjadi kecelakaan bisa mengurangi resiko terbenturnya kepala. Yang kedua adalah mengurangi denda, dan kita memakai helm kita tidak ditilang oleh polisi. Lalu bagaimana dengan hijab? Yang ketika perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia yang merintahkannya. Yang dimana ketika kita tidak memakai hijab, maka ancamannya bukan lagi tilang, akan tetapi azab yang pedih. Maka hendaklah seorang muslimah tidak mendengar syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh orang-orang liberal. Hendaklah mereka berusaha untuk ketika diturunkan ayat tentang hijab, mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bismillah, berdoa kepada Allah, lalu mulai menghijabi hatinya terlebih dahulu. Yang kedua, syubhat yang selalu beredar di masyarakat kita yaitu, Ustaz, saya belum mau berhijab karena soalnya percuma saya berhijab kalau saya masih sering bergosip. Atau saya pernah melihat, Ustaz,
akhwat bercadar, akhwat berjilbab besar, tapi masih sibuk bergosip sana sini. Saya tidak mau. Saya mau perbaiki akhlak dulu, baru saya mau berhijab. Para kaum muslimah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhijab lalu bergosip, kalau kita analogikan, misalnya kita berhijab, kita dapat satu pahala, lalu kita bergosip, kita mendapatkan satu dosa. Lalu seseorang yang tidak berhijab dan dia bergosip, dia tidak berhijab, dia mendapatkan satu dosa, dan ketika dia bergosip, dia mendapatkan dua dosa. Mending mana? Kita mendapatkan satu dosa atau mendapatkan dua dosa? Mending satu atau dua? Jawabannya adalah mending tidak keduanya. Kita harus menghindari dosa besar ataupun dosa kecil. Yang lebih sempurna adalah ketika kita berusaha untuk berhijab dan berusaha untuk menjaga, menghijabi lisan ini untuk tidak bergosip. Jadi tidak mesti menunggu akhlak kita baik baru kita berhijab. Tapi berhijablah dan berusahalah berakhlak baik. Dan insya Allah ketika kita berhijab, kita juga akan malu ketika mau melakukan kemaksiatan. Kita akan malu berpacaran. Kita akan malu ketika di keramaian tidak sholat ketika azan berkumandang. Karena secara tidak langsung ketika kita berhijab, kita berdakwah dengan pakaian kita. Skala tingkah laku, perkataan kita akan dilihat oleh orang-orang. Maka itu akan membuat kita berusaha untuk menjaga perkataan dan perbuatan kita. Terus syubhat yang sering juga beredar di masyarakat kita tentang hijab, mereka mengatakan, nanti saja Ustaz, saya berhijab. Nanti ketika sudah tua, mumpung saya masih cantik, saya tidak mau berhijab dulu. Soalnya kalau saya berhijab, nanti kecantikan saya tidak dilihat oleh laki-laki. Saya lama menikah. Perkataan ini adalah salah. Buktinya masih banyak di luar sana, para artis yang tidak berhijab, kecantikannya Masya Allah, hartanya Masya Allah, tapi belum menikah. Karena rezeki, ajal, jodoh, datangnya dari Allah. Bukan masalah Anda berhijab atau tidak. Dan yang kedua adalah kematian seseorang, umur seseorang tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sungguhnya hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan hanya Allah lah yang tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi dalam alam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi esok hari, dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, kapan waktunya, bagaimana dia akan meninggal, di bumi mana dia akan meninggal, tidak ada yang tahu. Dan sampai ketika Anda menunda berhijab, lalu ketika Anda sombong, menolak syariat sudah dinasihati, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Anda saat itu juga. Maka mumpung kita masih diberikan hidayahnya, mumpung kita masih diberikan nafas, kesehatan, harta, maka kita berusaha untuk bersegera untuk berhijab. Dan ini juga nasihat untuk diri kami dan bagi kaum muslimin semuanya. Ketika kita masih mendapati anak-anak kita yang sudah balik, kakak-kakak kita, saudari kita, ibu-ibu kita belum berhijab, maka tugas kita menasihati mereka dan lembut, mendoakan mereka dan mengajak mereka ke dalam untuk bisa mengenakan hijab syar'i. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian hijab, syubhat-syubhat tentang hijab, kita masuk ke inti dari masalah hijab, yaitu bagaimana kriteria hijab syar'i. Jadi apakah hijab itu boleh sembarangan ketika misalnya kita hanya memakai kain di leher, lalu pakaian ketat dan lain sebagainya, itu sudah disebut berhijab? Apakah kewajiban kita sudah gugur kalau kita sudah pakai jilbab sampai leher saja dan memakai baju kaos lengan panjang, celana jeans dan lain sebagainya? Apakah itu sudah disebut berhijab? Maka kita akan belajar bersama tentang bagaimana kriteria hijab syar'i. Yang pertama adalah kriteria hijab syar'i. Yang paling pertama adalah menutup seluruh aurat. Yang pertama, menutup seluruh aurat. Lalu Ustaz, aurat perempuan itu sampai mana sih? Aurat perempuan itu para ulama berbeda pendapat. Secara umum ulama memiliki
berujung para ulama berbeda pendapat, dan ada dua pendapat yang masyhur di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Pendapat yang kedua mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kami ulangi, pendapat yang kedua mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ketika seseorang itu berhijab, ketika dia mengambil pendapat yang pertama, itu artinya dia menggunakan cadar agar hanya matanya saja yang kelihatan. Dia memakai kaos kaki, memakai pakaian yang hitam, yang longgar, dan sebagainya yang akan kita sebutkan. Adapun wanita kaum muslimah yang mengambil pendapat yang kedua, maka dia boleh tidak menutup wajahnya, karena sebagian ulama berpendapat bahwa wajah bukanlah aurat. Bagaimana dengan cadar? Apa sebenarnya hukum cadar itu? Mumpung kita masih di poin 1 tentang aurat. Secara umum, 4 imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum cadar. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa wajah itu bukan aurat, akan tetapi memakai cadar itu sunnah. Bahkan keduanya, atau mazhab Maliki mengatakan ketika wajahnya bisa menimbulkan fitnah ketika dilihat oleh yang bukan mahram, maka wajib bagi dia memakai cadar. Adapun mazhab Hambali, mazhab Imam Ibnu Hanbal, beliau mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad, wanita disyariatkan atau diwajibkan bercadar. Makanya kita lihat di Timur Tengah, kaum muslimah kebanyakan bercadar. Yang keempat, dalam mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa hukum bercadar adalah sunnah. Jadi secara umum kalau kita melihat 4 pendapat imam mazhab bahwa hukum cadar, mereka cuma berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan makruh. Lalu sangat disayangkan ketika di zaman ini, terutama yang menyakitkan hati kita, kalau datang dari orang-orang di luar agama Islam, mungkin kita wajari karena mereka tidak paham. Tapi sangat menyakitkan ketika justru perkataan yang menyakitkan datang dari tubuh kaum muslimin sendiri, yang mengatakan cadar itu bukan syariat dari agama Islam. Padahal cadar itu juga masuk dalam syariat agama Islam. Mengapa? Karena sebagian ulama memahami bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, dan kita hargai pendapat ulama tersebut. Jadi para kaum muslimah yang mengambil pendapat bahwa seluruh tubuh itu aurat, maka mereka wajib bercadar. Kalau mereka mengambil pendapat cadar itu sunnah, maka boleh bagi mereka untuk kadang-kadang membuka cadarnya di kondisi tertentu, kadang juga atau berusaha untuk memakai cadar. Adapun yang memahami bahwa wajah itu bukan aurat, boleh bagi mereka untuk tidak menutupi wajah mereka, dengan catatan ketika dia tahu atau wajahnya ini bisa menimbulkan fitnah, maka jauh lebih dianjurkan untuk menutupi wajahnya. Allahu a'lam. Kriteria hijab yang kedua, hijab syar'i yang kedua, dan ini poin yang paling penting yang membedakan hijab syar'i dan hijab yang tidak syar'i, yaitu pakaian yang digunakan longgar dan tidak ketat. Kita ketahui bersama bahwa ada begitu banyak orang di zaman sekarang, ketika mereka memakai jilbab, akan tetapi pakaiannya sangat ketat sampai membuat lekuk-lekuk tubuhnya, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, yang bisa memancing hawa nafsu seorang laki ketika memandangnya. Dan juga hijabnya harus tebal dan tidak tipis agar tidak menampakkan lekuk tubuh. Jadi syarat yang kedua, longgar dan tidak ketat, tebal dan tidak tipis. Dan apa tujuannya? Agar tidak menampakkan lekuk dan bentuk tubuh. Jadi ketika kita berhijab, lalu lekuk-lekuk tubuh kita masih kelihatan, atau pakaian kita masih ketat, itu belum dikatakan berhijab secara syar'i. Maka hendaklah dia berusaha untuk merubah pakaiannya. Kalau kita pernah melakukan perbuatan tersebut, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita melihat saudari-saudari kita mengenakan pakaian tersebut, hendaklah kita mendoakan mereka, lalu kita berusaha untuk menasihati mereka dengan cara yang sopan,
dengan cara yang santun dan memilih perkataan yang tidak menyinggung atau menusuk hati-hati mereka. Yang ketiga, kriteria hijab syar'i yang ketiga adalah warnanya tidak terlalu mencolok dan tidak memiliki hiasan yang berlebihan. Apa maksud dari warnanya tidak mencolok? Yang pertama, ketika kita membahas tentang makna hijab di awal tadi, hijab artinya menutup. Seorang muslimah diperintahkan untuk berhijab agar mereka tidak dilihat oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak tertarik melihat mereka, tidak melihat aurat mereka. Kalau kita berhijab, lalu kita berusaha memilih pakaian yang berwarna mencolok, memiliki hiasan yang banyak, maka kita secara tidak langsung bertujuan agar para lelaki memandang pakaian kita. Padahal hakikatnya hijab berusaha untuk menutupi agar kita tidak selalu dipandang oleh mata kaum muslimin atau laki-laki ajnabi yang bukan mahram kita. Jadi kaum muslimah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhijab syar'i, kita berusaha untuk memilih warna yang tidak terlalu mencolok. Misalnya warna hitam, krem, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk menghindari warna-warna yang terlebih, misalnya boleh tidak memakai hijab warna putih, boleh asalkan tebal. Kalau kita memakai hijab warna putih dan tipis, maka dia juga tidak masuk ke kategori hijab syar'i karena dia melanggar kategori poin 2, tipis dan warna putih ketika terkena sinar lampu dia bisa menerawang. Yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu ketika kita berhijab kita tidak menaruh parfum atau wangian di hijab kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita memiliki bau badan yang tidak sedap? Apakah kita juga tidak boleh memakai deodoran? Patokannya di sini adalah jangan sampai wangi itu tercium oleh orang laki-laki yang bukan mahram kita. Kalau misalnya sesama perempuan, maka silahkan. Kalau kita di dalam rumah bersama dengan suami, silahkan. Adapun memakai deodoran, hukumnya boleh karena cuma kita yang menciumnya, dan ketika kita memakai hijab, wanginya tidak keluar, insya Allah. Oh ya, di poin yang kedua yang kami lupa, Rasulullah SAW bahkan melarang keras, bahkan mentahdzir dan mengingatkan kita tentang bahayanya seorang wanita kaum muslimah yang memakai pakaian yang ketat dan tipis. Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Rasulullah mengatakan ada 2 golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat. Salah satu contohnya yaitu ketika salah satu contohnya yaitu golongan wanita yang ketika memakai pakaian seakan-akan mereka telanjang, entah itu pakaian transparan atau ketat membentuk tubuh. Lalu ciri-ciri selanjutnya dia ketika berjalan berlenggak-lenggok dan di kepalanya terbentuk punuk unta. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Akan tetapi ketika dikatakan tidak akan masuk surga, bukan mutlak. Ketika mereka bertobat, maka insya Allah mereka tetap masuk surga. Dan ketika mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka untuk menghapus dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan kita ketahui bahwa seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita percepat materinya karena kita sudah mulai masuk di sesi tanya jawab. Poin yang kelima yaitu tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan yang keenam tidak menyerupai pakaian orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia masuk di dalamnya. Jadi seorang wanita dilarang memakai pakaian laki-laki, dilarang memakai pakaian celana, pakaian baju kaos keluar rumah, atau menyerupai pakaian orang kafir, pakaian seksi dan sebagainya. Oke, kita beralih ke poin selanjutnya. Oke, ini sebagai penutup kita, yaitu hikmah di balik berhijab. Kita akan bahas secara cepat. Yang pertama adalah hikmahnya, yaitu yang pertama tentu saja menjaga aurat, harga diri, dan kemuliaan seorang wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan syariat hijab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita
maka Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang muslimah untuk berhijab, maka itulah yang terbaik untuk muslimah tersebut. Karena Allah yang lebih tahu terhadap kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, dan sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Yang kedua adalah menyelamatkan seorang wanita dari azab neraka. Karena hukumnya wajib, maka ketika hijab ini seorang muslimah tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab, maka tentu saja dia berdosa. Akan tetapi tidak kita katakan bahwa dia kekal di neraka. Karena ketika kita berbicara tentang neraka, yang bisa mengekalkan seorang di dalam neraka hanya satu, yaitu syirik. Dan tentu saja ketika seorang muslimah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajalnya menjemput, maka insya Allah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hijab merupakan ibadah yang mudah dan ringan, namun mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyerupai sifat bidadari surga, yang dimana kita ketahui bahwa sifat bidadari surga yaitu senantiasa menjaga dan menutup dirinya, serta tidak memandang kecuali kepada yang halal, dan tidak menampakkan auratnya kecuali kepada mahram-mahram mereka. Maka hendaklah para kaum muslimah berusaha untuk menjadi bidadari dunia, bidadari yang tak bersayap, dan menjadi calon bidadari di surga kelak. Sebelum kita menjadi ratu bidadari bagi suami-suami kita nanti di surga kelak, kita berusaha untuk menjadi atau memantaskan diri untuk menjadi bidadari dunia, yaitu dengan cara berhijab, menghijabi tubuh kita, menghijabi diri kita dan akhlak yang baik, dan menghijabi lisan kita dari perkataan yang buruk. Lalu yang kelima, hijab salah satu tanda kesalehan seseorang. Dan yang keenam, hijab juga menjadi wasilah dakwah. Hijab juga bisa menjadi wasilah dakwah. Dengan kita berhijab, secara tidak langsung kita menyebarkan syiar-syiar agama Islam. Dan sebagai penutup, hendaklah kita meneladani kaum muslimah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, sungguh wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, namun demi Allah aku belum pernah menjumpai kaum wanita yang lebih utama membenarkan kitabullah dan lebih kuat keimanannya terhadap apa yang diturunkan Allah kecuali atau melebihi wanita Ansar. Mengapa? Ketika surah An-Nur ayat ke-31 turun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimah untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab, dan Allah mengatakan illa ma dhahara minha, tidak diperlihatkan auratnya kecuali apa yang sering tampak, atau sebagian ulama mengatakan tidak diperlihatkan perhiasannya, pakaiannya, kecuali apa yang sering tampak. Ketika sahabat mendengar ayat ini, ketika sahabat yang mendengar ayat ini turun, langsung pulang ke rumah mereka, memberitahukan kepada ibunya, anaknya, dan saudara-saudarinya. Para kaum muslimah ketika mendengar perintah berhijab ini langsung turun dari Allah, mereka langsung menarik horden, mengambil kain-kain di rumah mereka lalu menutupi mereka. Apa? Karena keimanan mereka telah menancap dalam hati-hati mereka. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari. Bukan sami'na wa nufakkir awalan, bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu, tapi sami'na wa ata'na. Semoga materi tentang hijab ini bisa menjadikan kita kaum muslimin menjaga saudara-saudara kita, saudari kita, keluarga kita dari api neraka. Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Dan para kaum muslimah yang telah berhijab semoga diistimewahkan, dan para kaum muslimah yang belum berhijab, kami doakan semoga diberikan hidayah dan bisa berhijab secepatnya, dan semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya kelak. Kami kembalikan kepada Al-Akh Seftah.